sampai rumah juga cuma nangis di depan mama kayak aku cuma bilang di depan mama aku capek. Aku bukan capek balap tapi aku capek. Aku capek mulai ini dari awal lagi. Aku capek harus ngerasain traumanya ini. Emosional, selamat datang Triardiansa. Saya yakin ada luar wajah cantik 75 Seva Anela Ardiansa. So, musim 2023 awal yang bagus buat season 2023 kemarin. Balapan Bekasi bisa balik masuk ke podium setelah cedera ACL. Podium pertama setelah pertama kali balapan juga comeback setelah cedera ACL. Awal yang bagus buat 2023 di balapan Bekasi, lalu balapan ke Jepara, ke Jurda buat awal tahun ini. Hasilnya juga bagus, Seva bisa nunjukin perform yang maksimal, bisa tarung sama 2,5 juga, jadi udah punya gambaran sendiri bakal PD di National Championship. Lalu juga awal tahun ini dapat undangan balapan ke Jambi. Di situ Seva udah ngerasa banyak hal baik yang datang tahun ini. Karena juga kemarin awal tahun yang sulit, awal tahun yang sulit buat kita semua, banyak ujian di sini, banyak sacrifice. Dan dari situ aku mulai ngerasa banyak hal-hal baik yang datang. Tapi sebelum event balap mulai ternyata harus kehilangan papa. Jadi kayak gambaran Seva yang tahun ini tahun ini tahun yang bagus, tahun yang lebih baik dari sebelumnya, itu udah gambaran itu udah terkubur semua. Jadi nggak ada aspek apa yang bagus tahun ini dari awal tahun ini. Dan itu papa ninggalin kita sebelum balapan nasional dimulai, jadi susah buat memulai sesuatu yang kita tadinya mulai bareng-bareng, berangkat bareng-bareng. Sekarang kita harus mulai sendiri, kita nggak ada yang mimpin, nggak ada yang kita nggak punya leader buat sekarang, awal tahun kemarin. So, tahun yang susah. Balapan di Pulau Rengas awal tahun ini, Seva awal tahun cukup senang dapat tawaran undangan balapan di Jambi. Seva juga bisa ngajak teman-teman kayak Diva, Arsedio, Deo, dan yang lain-lain. Seva senang banget bisa main pertama kalinya juga balapan di Jambi. Di sana luar biasa, penontonnya lebih dari yang Seva bayangin. Ada, kalau nggak salah Seva dengar ada 13.000 atau berapa belas ribu penonton. Itu keren banget. Dan senang juga bisa menghibur teman-teman di Jambi. Jadi pengalaman yang baru buat Seva tahun ini.
National Championship mulai di Mojokerto. Mojokerto balapannya itu nggak jauh dari rentang waktunya, nggak jauh dari waktu Papo nggak ada. Jadi ya kita semua masih bingung buat mulai balapan di situ. Kita masih kehilangan sampai sekarang juga. Pokoknya tuh awal baru buat kita, awal yang membingungkan. So Mojokerto Siva bisa tampil bagus. Itu kayak pertama kali ya battle di 125 bisa se-intens itu battle-nya. Dari start sampai finish bisa battle terus. It's a good start buat National Championship. Siva podium 5 buat di awal seri itu. Sayangnya di Moto2 Siva jatuh, jadi nggak bisa dapet top 5 di Moto2 dan overallnya. Tapi it's a good start buat 125cc di awal seri. So Siva juga puas dengan hasil KTT, dengan walaupun sempat ada trouble engine-nya di KTT, tapi tetap puas sama hasil di Mojokerto. It's good. Dan pertama kali juga buat Siva balapan di grass track kelas wanita, walaupun iseng-iseng aja, tapi ya menyenangkan sih. Puas buat balapan di Mojokerto. So seri pertama bagus, good start of the year buat mengawali kejurnas di sini. And yep. Lalu home race di Bantul, pertama kalinya ada home race di sirkuit Irwan Ardiansyah. Very emotional. Itu juga balapan setelah nama sirkuitnya Bantul diganti jadi sirkuit Irwan Ardiansyah, karena balapannya dulu juga ada kemauan dari papa, sebelum papa nggak ada, pengen ada balapan di sirkuit ini. Walaupun dulu belum pakai namanya papa, tapi ya kita bisa bikin balapan dengan nama papa sekarang, sirkuit Irwan Ardiansyah. Itu event Cleosa Championship, bukan kejurnas, tapi ya good event. Balapan di sini jujur aja di situ Siva nggak expect buat, nggak ada target juga buat bakal juara atau gimana, karena ya kalau dipikir-pikir dari seri sebelumnya di Mojokerto Siva cuma bisa kelima, nggak ngarep buat harus ada di depan, harus ada di sini. Cuman yang penting aku bisa enjoy balapan home race di sini, tapi
ternyata pas KTT dapat nomor 1 dan gapnya jauh, seneng bisa disitu udah mulai pede. And Moto 1, Moto 2 mulus, finish nomor 1 semua, double winner, and balapan grass track kelas wanita juga nomor 1 juga, so double winner di home race. Bagus. And next kita pindah ke Pandeglang, lanjut lagi balapan, so itu non-stop balapan minggu itu. Kita pindah ke Pandeglang, nggak ada memori bagus dari Pandeglang. Seva 2 kali balapan di Pandeglang tahun 2017 dan tahun ini nggak ada memori yang bagus karena dua-duanya bad luck. Ada yang cedera, terus tahun ini jatuh, so belakang. Buat sirkuitnya sih jujur Seva kesusahan di sirkuitnya dari dulu, dan buat motor besar itu sempit, jadi Seva kebiasaan di sirkuit yang besar yang dimana kita top speed terus, kita nggak bisa top speed, struggle di 3 hari itu latihan KTT balap, dan ternyata balapnya cuma ada 1 race karena hujan, karena cuaca. So Pandeglang mulai agak berantakan.
lanjut ke JC Super Track seri 2 di Tegal. Bukan race yang bagus juga buat Seva. Udah agak chaos. 3 hari sebelum balapan Seva latihan maksimal di sini sirkuit Irwan Ardiansyah, tapi jujur aja sampai sekarang nggak ingat kejadiannya gimana, karena aku nggak pernah tahu juga, karena di situ katanya aku jatuh, kepalanya kebentur, bukan nggak sadar, cuman kayak nggak inget apa-apa. Jadi ingetnya tahu-tahu udah di rumah, udah di sini, cuman nggak, sampai sekarang nggak pernah ada keinget sama sekali apa kejadian sebelum balap. So kita ke rumah sakit, itu 2 hari sebelum balap ke rumah sakit MRI, dan ya hasilnya gagal otak ringan. Di situ udah kayaknya kepikiran buat gak balap, tapi aku masih ngotot buat balapan. Walaupun aku nggak dong apa-apa yang ada di sekitarku, aku masih nggak bisa pay attention ke hal-hal di sekitar, tapi tetap mau balap. Jadi pas balapan, selama free practice sebenarnya nggak inget selama practice itu ngapain aja, cuma muter-muter di sirkuit walaupun agak kenceng, tapi nggak bisa inget detail-detail di sirkuit, jadi balapannya agak chaos juga. Dan pas balapan battle-nya jadi kurang maksimal karena mikirnya nggak cepet, kayak aku harus gini, aku harus nyalip. Itu jadi kayak aku diem, harus mikir aku kapan nyalip ya, aku kapan gini ya, nggak instingnya nggak secepat biasanya. Tapi ya lumayan buat orang gak garuk otak ringan untuk balap. Hasilnya nomor 7 di Moto1, and Moto2 Seva udah battle-nya lebih bagus, tapi ya race incident, ditabrak dari belakang sama rider lain. Nggak jatuh, cuman motor kita kayak tied up, nyangkut berdua, jadi kita nggak bisa bangun cepet-cepet, harus misahin motor dulu, nyalain motor lagi, dan misahin motornya itu lama, jadi kita buang waktu, kita mundur ke posisi paling belakang dan harus nyalip. Lupa sebenarnya finish keberapa Moto2 karena ya masih nggak inget tadi itu. Dan overall poin ke-9, bukan race yang bagus lagi. So sepanjang seri 1 sampai seri 3 Kejurnas yang bagus baru 1.
JC terakhirku di Salatiga, seri ketiga dari JC. Dari pertama berangkat ke sirkuit udah pede sama sirkuitnya karena suka sama bentukannya, sama layoutnya, sama jambingannya, dan setiap JC pasti diawalin sama kelas grass track, jadi udah bisa nyoba layoutnya, nyoba jambingannya, jadi udah pede pas mau mulai 125 di Salatiga. Tapi di race-nya I don't know, ada aja race-nya tahun ini. So KTT di Salatiga bagus. Seperti biasa kalau 125 gapnya selalu deket-deketan, mepet semua. Jadi nggak kalah sama yang lain. Tetap kita kayak gapnya sejajar semua. Dan Moto1 bagus, sempet battle. Aku suka battle Moto1. Seru juga. Finish ke 7 atau 8 aku lupa. Dan Moto2 ini balapan paling berantakan. Moto2 udah bagus, kita battle lagi, startnya juga lumayan. Tapi 5 menit terakhir crash involving 3 rider. Jadi ada pembalap, aku, belakangnya lagi kita tabrakan bertiga. Tanganku masuk ke ban, motorku juga nyangkut sama motor yang lain, jadi nggak ada waktu buat bangun cepet-cepet, butuh waktu yang lama dan sakit badannya semua. Jadi finish nomor 3 dari belakang. Ya aku nggak ngerti poinnya keberapa karena udah jelek banget. Itu udah ngerasa balapannya makin kesini makin jelek, makin nggak ada improve, makin gimana. Padahal selama KTT selalu improve, time-nya pasti makin dekat sama yang lain. Tapi kalau balapan ada aja insiden yang nggak perlu. Dan tahun ini pertama kalinya Seva ikut Prapon, pertama kalinya mewakili Jogja di Pekan Olahraga Nasional. Tapi kali ini motornya beda, bukan motor SE karena kita harus
kita pakai motor WR standar. Pertama kalinya banget pakai motor kayak gini, full standar, shock standar, cuma boleh ganti knalpot. Yang pasti nggak kebiasa sama motornya. Buat Seva balapan beregu, jadi sistemnya diambil siapa yang tercepat. Teammate-nya ada Osi, di kualifikasi lebih cepat Osi, jadi yang balapan Osi, aku nggak balapan. And selama kualifikasi sebenarnya bukan hasil yang buruk sih buat Jogja segitu. Aku kualifikasi ke-6, time-nya juga gap yang nggak jauh, tapi ada big crash karena Seva nggak terbiasa dengan suspensi standarnya motor itu. Jadi kebiasaan pakai SE, jadi jumpingnya tinggi-tinggi digas-gasin aja, yang high speed digas-gasin aja, meleset, big crash, motornya rusak, kita harus repair motor lagi dari awal buat Osi balapan karena kita ganti-gantian motor. So Prapon kali ini ya pengalaman yang bagus, bisa mewakili DIY walaupun nggak bisa lolos. Mungkin 4 tahun yang akan datang Prapon lagi. Dan tahun ini pertama kalinya Seva balap ke Aussie. Awal tahun ini karena awal tahun yang chaos, dari nggak ada apa-apa balapan, dan juga di sini mulainya agak telat, jadi jadwalnya bingung, kita nggak ngerti mau ngapain karena biasanya rutinitas biasanya juga awal tahun pasti kan ke US sekali atau kemana, ke luar negeri sekali. Jadi tahun ini mikir gimana kalau balapan ke Australia aja, karena dulu juga papa pernah bilang besok balapan ke Australia aja kalau nggak mau bolak-balik ke jauh. Oke, so aku cari balapan di Australia pertama kali, bener-bener pertama kali ya banget, belum pernah ke Australia, langsung balapan di sana. Aku cari tim buat balapan di sana, jadi beda sama balapan di Amerika. Biasanya kita privateer di Amerika sama papa, kita bawa nama tim Ardian sendiri, tapi kali ini aku join tim yang udah ada di sana, jadi aku tinggal naik motor aja. Untungnya kenal sama Brad Metcalf, dia dulu pembalap sama Pro Motocross di Amerika, dia pembalap dari Australia dan sekarang dia balapan di Auspro MX, dan dia punya tim Go24. Dulu tahun 95 dia balapan sama papa sama Om Hen di Perth. Aku lupa balapan apa eventnya, tapi ya untung ada link buat kesana, jadi bisa ngerasain first experience balapan di Australia. Bagus sebenarnya hasilnya, buat mereka bilang pembalap Asia pertama yang balapan di sini, dan cewek, dan langsung tanpa latihan apa-apa langsung datang balapan bisa dapat top 10, is good. Jadi balapan pertama di Queensland Motor Park, finish ke 10 dan 11, poinnya ke 12 karena emang poinnya rapat-rapat banget. Karena 1 sampai 15 ini battle semua, bukan balapan yang gampang karena juga motornya 2,5, ada yang 4,5, dan juga lawannya ada yang udah pernah balapan ke MXGP, so balapan yang cukup sulit, tapi pengalaman yang bagus. Dan balapan kedua di Colum Pines Motor Park, sirkuitnya pasir pantai, full pasir pantai. Belum pernah sebenarnya balapan sirkuit kayak gitu, apalagi separah ini sirkuitnya. Tapi ya pengalaman pertama lagi, bagus lagi karena bisa finish di nomor 9, naik lagi 10 besar. Dan moto kedua startnya sempat keluar ke 6, gabung beta sama Factory Rider, lalu turun ke 12, ke 17, naik lagi ke 12, naik lagi ke 8, tapi big crash, jadi finish nomor 21 atau 22. Well, sebenarnya hasilnya jelek, tapi aku masih
seneng sama hasilnya karena bisa ngasih bukti ke orang-orang di Aussie kalau aku bisa battle sama yang top 10 ke atas. So ya Aussie bagus, dua balapan yang bagus. Over in Western Australia, and she's there was that could have been a lot bigger. But she just ended up in almost the worst spot you could possibly. So di sini chaosnya dimulai. So pulang dari Australia, Seva minggu kedepannya ada kejurnas JC Super Track di Lamongan. Jadi Seva pulang langsung latihan. Seva latihan keras. Motocrossnya aku kerasin, fisiknya aku tambahin. So hasilnya bagus karena latihan terakhir time-nya juga improve, turun 3 detik. Dan 3 detik itu banyak kalau di sini. Tapi di time 22 moto terakhir 5 menit sebelum finish Seva ada keluar dari Berman. Emang masuknya belokan di situ aku kenceng banget. Dan waktu aku out dari sirkuit itu aku nggak jatuh, tapi I don't know kenapa yang operator yang bikinin, yang benerin sirkuit terakhir harus ngelakuin itu. Ada bekas galian dari salvator yang nggak dibenerin dan itu ada di belakang Berman. Jadi Seva bablas berem keluar tapi depannya lubang galian dan nggak bisa menghindar, jadi nyemplung ke situ. Sebenarnya bukan jatuh yang fatal, bukan jatuh yang parah, cuman sepele aja, cuman jatuh ke lubang. Tapi kita nggak ngerti apa yang bisa kejadian di sirkuit. Kakinya Seva yang dulu operasi ACL putus lagi. Sebenarnya udah ngerasa di mana pas jatuh kakinya Seva napak ke bawah, ada feel kayak krek di lututnya karena emang kebantingnya ke tanah agak kenceng. Bukan sakitnya yang masalah buat aku, tapi traumanya di situ karena aku udah capek ngerasain apa yang aku rasain tentang cedera kaki ini. Dan ini 2 kali kejadian terjadinya sebelum balap, pas sebelum berangkat balap. So ya kali ini ACL, MCL, meniskus, sobek lagi atau ada yang putus lagi. Tapi kemarin check up ke dokter katanya yang ACL putus lagi. So kita butuh operasi lagi, kita butuh rest yang lama lagi. Kita tahun ini selesai balapannya. Nggak bisa balapan di final round di Medan besok dan nggak bisa. Ya yang pasti banyak plan yang nge-cancel, yang udah hancur, kita nggak bisa apa-apain lagi. Dan setelah jatuh aku nyadar kalau ini nggak bener, kakiku nggak bener. Aku langsung nyadar kalau aku harus, ini kayaknya nggak sepele, aku nggak bisa nyepelin kali ini. Jadi aku pulang, sampai rumah juga cuma nangis di depan mama, kayak aku cuma bilang di depan mama aku capek. Aku bukan capek balap, tapi aku capek mulai ini dari awal lagi. Aku capek harus ngerasain traumanya ini. Tapi ya emang cedera kaki emang paling trauma buat aku. Aku nggak pernah sebelumnya cedera, patah, apa trauma gitu, nggak pernah. Cuman kayak kaki satu ini, nah nggak lagi. So aku pulang, aku nangis. Aku nangis lama, masih nggak terima
kayak apa ya, dari yang kondisinya bagus langsung bolak-balik ke jelek banget kayak gini, aku masih nggak terima. Aku bilang aku capek, aku nggak mau ngerasain kayak gini lagi. Aku nggak mau sakit-sakitan lagi. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga buat ngubah ini, so just face it. So sekarang aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa latihan, nggak bisa apa, so cuma nungguin anak-anak latihan nge-gym. Oke, aku bisa, and ya paling sehari-harinya aku nganggur gini, but ya aku masih gelo karena banyak planningku yang ke cancel. Aku nge-cancel 2 planning balapan keluar. Aku harus cancel planningku tahun depan ke Amerika. Padahal aku kan ke Amerika nggak cuman training buat aku doang, tapi aku juga nemenin Ryan buat training di sana, so ya, aku harus cancel semuanya. And ya jadinya lebih banyak yang aku kerjain di toko Ardians. Aku planning buat adain museum buat papa, karena motor papa masih ada, motor Lotus masih ada, motor cross masih ada, wepak papa ada, dan semua tuh jarang ke expose. Trofi-trofi papa juga ada. Aku mau buatin something special buat dia. Aku mau adain museum di toko. Semoga ini masih planning, but semoga bisa. Aku mau buatin museum sendiri buat papa, motornya, pialanya, jersey-nya, so semua orang juga bisa lihat kayak how great it is dulu pas balap. And aku mikir buat rebranding Celestial merchku. Well, itu nanti kalian bisa lihat sendiri, kalian tunggu aja. Tapi aku bakal rebranding, so ya. Ya sekarang di luar, ya at least di sisi di luar balap aku masih ada kerjaan lain. nggak senganggur itu. Jadi ya gitulah gimana ending dari 2023 kali ini, ending dari balapanku tahun ini. Not good. Well, aku pikir dari dulu tiap kali tahun baru aku mikir tahun baru mungkin bisa jadi yang tahun lebih baik, tapi makin kesini kayak makin tahun makin I don't know, makin chaos. Tapi ya kita harus hadapin, so well, semoga tahun depan jadi tahun yang lebih baik, jadi a fresh start buat kita semua. Yeah, so that's it. Wes.